Assalamualaikum warganet. Ini ada video motivasi dari Bapak Aing. Tonton videonya di sini. Ngomong tentang Subang, terlalu banyak yang harus saya koreksi. Selama ini saya diem. Kenapa? Saya hanya ingin memberikan tauladan saja. Tapi karena sebulan lagi saya dilantik jadi gubernur, maka saya ngasih warning ke aparat saya. Satpol PP Provinsi Jawa Barat, ESDM. Kenapa Anda tidak bertindak? Kalau alasannya PSN, saya ini sudah berapa PSN yang saya tangani? Bagaimana saya mengkompromikan antara PT Cirata dengan lingkungan? Selesai, Pak. Asal apa? Cerdas pemimpinnya. Jadi memandang penambangan ilegal, galian pasir ilegal, bukan hanya sudut pandang lingkungan hidup, Pak. Bukan hanya sudut pandang SDM, tapi sudut pandang korupsi. Kasus PT Timah itu adalah contoh yang telah diberikan Kejaksaan Agung pada kita. Bahwa tindakan galian ilegal kalau hanya dilaksanakan oleh pidana lingkungan hidup sampai kiamat nggak akan habis, nggak kelar, Pak. Selesai, berhenti tengah jalan. Tapi kalau dikejar dari sisi sudut pandang pidana korupsi, nggak akan ada orang juga. Dan saya udah warning di Kompas. Saya ngomong hati-hati terhadap seluruh penambang ilegal. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Saya akan minta BPK untuk melakukan audit. Berapa? Kalau penambangan ilegal 3 tahun dia nambang, sehari misalnya 100 ton Toronto, kali 3 tahun, berapa harus dia bayar pajak dan berapa pajak itu yang hilang? Kan saya juga suka beli pasirnya, kan pasir yang ilegal sama yang ini harganya sama. Oke, jadi gitu ya warganet. Tadi Bapak Aing memberikan motivasi. Jadi dalam pemerintahan nanti ketika dilantik, sekarang udah dilantik ya, Bapak KDM akan melakukan sanksi-sanksi terhadap para pelaku tambang ilegal ya. Jadi kenapa harus dilakukan sanksi-sanksi? Karena ketika dilakukan hukum, istilahnya hanya hukum lingkungan atau lain-lainnya, itu kurang efektif ya. Jadi Bapak KDM mengambil langkah seperti di kasus Timah ya. Di kasus Timah itu kan kejahatan tambang itu berubah menjadi kejahatan korupsi. Kenapa? Karena itu merugikan negara ya. Jadi bisa dibilang kedepannya itu Bapak KDM akan tegas sehingga para penambang itu akan jerak. Kenapa harus seperti itu? Jadi tadi dijelaskan ya oleh Bapak KDM. Jadi di saat negara mengalami kerugian, maka si penambang itu bisa dituntut ya dengan melakukan di pengadilan negeri terus ke BPK agar dihitung. Misalnya dalam beroperasi berapa tahun? Misalnya 3 tahun, 1 tahun itu dia bisa mengeluarkan berapa tronton material alam misalnya. Nah itu nanti dihitung. Lalu akan muncul biaya pajak yang harus dibayarkan. Jadi intinya agar mereka jerah ya. Jadi bisa kita tahu ya, sekarang tuh harga barang tambang seperti pasir yang lain-lainnya itu antara yang ilegal dan yang legal itu beda jauh ya. Tapi bedanya ketika yang legal itu dia membayar pajak dan istilahnya dikontrol agar penambangannya itu baik. Tapi yang non ilegal, yang ilegal itu dia semaunya sendiri, asal dapat uang harga sama. Pokoknya biar Jawa Barat isinya sabu bukan. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Oh iya, ini lagi di situ Kamojing. Nah, ini ada hamparan sawah, jalannya masih bagus, ini danaunya. Masih enak buat jalan-jalan, cuman hati-hati ya karena jalan umum jadi banyak kendaraan. Yang udah nonton, makasih ya. Assalamualaikum.